Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Alfredo, NIM C1B019072 R003, mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi analisis dan diagnostik laporan keuangan. Dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Yang pertama, analisis dan diagnostik laporan keuangan. Arti laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Selanjutnya, analisis laporan keuangan mencakup 3 karakteristik. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunaskan seluruh hutangnya yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Batasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan yang dibuat periodik pada dasarnya bersifat intern report dan bukan laporan yang bersifat final. Yang kedua, laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti dan tetap, tetapi sebenarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Yang ketiga, laporan keuangan disusun berdasarkan catatan transaksi keuangan dengan nilai rupiah waktu atau tanggal lalu, tanpa memperhatikan daya beli uang yang semakin menurun. Yang keempat, laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan uang, tetapi mempengaruhi posisi dan keadaan perusahaan, seperti prestasi dan reputasi perusahaan. Tujuan analisa keuangan. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang keempat, stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan perseroan dalam mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang tanpa harus menderita kerugian. Penggunaan dan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, ada investor atau penanam modal dan penasehat. Yang kedua, ada karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili, mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemasok dan kreditur usaha lainnya. Yang keempat, ada pelanggan. Yang kelima, pemerintah. Dan yang keenam, masyarakat. Kesimpulan. Analisis keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan. Karena dengan menggunakan analisis keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.